Pemirsa, sidang perkara korupsi timah yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah atas terdakwa Helena Lim dan Harvey Muiz CS hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Dalam agenda terkait dengan mendengarkan keterangan saksi selebritis Sandra Dewi. Dan untuk mengetahui informasinya, kami sudah terhubung dengan rekan Henry Aprila. Baik, Henry, apa benar Sandra Dewi akan hadir sebagai saksi atas terdakwa suami sendiri terkait dengan Harvey Muiz? Silakan. Baik, selamat siang Nata dan sampaikan terkait dengan sejumlah persiapan yang akan dilakukan pada sidang hari ini terkait dari terdakwa Harvey Muiz pada kasus dugaan pengelolaan tata niaga komunitas timah pertambangan pada PT Timah Tbk yang dilakukan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2022. Sejumlah saksi akan dihadiri, diantaranya yakni ada sekitar konfirmasinya ada sekitar 13 saksi yang akan hadir pada sidang hari ini. Dan salah satunya ini ada istri dari terdakwa Harvey Muiz, yakni Sandra Dewi yang akan menjadi saksi. Tentunya informasi ini disampaikan langsung konfirmasi dari Kepala Pusat Penerangan Hukum bahwa Kejaksaan Agung Herli Siregar yang menyampaikan bahwa akan menghadiri dan juga akan memanggil Sandra Dewi sebagai saksi untuk menjelaskan sejumlah data-data dan bukti-bukti terkait dengan dugaan kasus korupsi PT Timah Tbk sendiri. Namun jika kita dapat sampaikan ini untuk persidangan yang akan dilaksanakan pada hari ini, tepatnya pada hari Kamis 10 Oktober 2024 sendiri. Ini tadi kami sempat melihat bahwa terdakwa Harvey Muiz bersama dengan satu terdakwa lainnya sudah memasuki ruangan sidang dan tentunya masih menunggu beberapa saksi-saksi yang juga akan menjadi pelengkap untuk data-data yang akan disampaikan pada proses sidang hari ini. Dan tentunya untuk Sandra Dewi sendiri ini nantinya juga akan menyampaikan terkait dengan informasi yang disampaikan oleh Anggra ini selaku saksi saat proses sidang terdakwa pada proses sidang terdakwa Mohtar, Emil, MD Gunawan dan juga Helena yang menyampaikan bahwa ada sekitar 10 miliar rupiah yang dipinjamkan oleh istri dari Harvey Muiz ini sendiri untuk salah satu transaksi atau untuk usaha begitu yang digunakan oleh Direktur Utama PT RBT. Dan tentunya kami akan terus memantau karena ini sejumlah persiapan bahkan juga sejumlah keamanan sudah mulai terlihat di sekitaran dari Pengadilan Negeri Jakarta ini sendiri di Jakarta Pusat, yang tentunya kami akan terus memantau dan mengupdate informasi karena memang untuk konfirmasi terkait dengan saksi Sandra Dewi ini belum dikonfirmasi hadir hari ini, namun informasinya akan ikut menjadi saksi pada proses sidang terdakwa Harvey Muiz. Sementara saya kembalikan ke Anda di studio. Nata. Baik, terima kasih informasinya Henry Aprila melaporkan langsung dari Gedung Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, artis Sandra Dewi hari ini menjadi saksi dalam persidangan atas kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah atas terdakwa Harvey Muiz. Dan kita akan mendengarkan secara langsung saksian Sandra Dewi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selama 6 tahun yang mulia, jadi ini 100% pembayaran CIMB Niaga kepada saya dan juga anak-anak saya sebagai brand ambassador CIMB Niaga jalan 6 tahun yang mulia. Oke, kemudian tabungan di BCA 300 juta? Iya. Kemudian 1 unit Alphard hitam? Iya. Nomornya tidak ingat, tahun 2016? Iya. Tahun perolehan 2016 ya? Betul, sebelum menikah yang mulia. Saudara menikah dengan terdakwa Harvey Muiz tahun berapa? Tahun 2016, tanggal 8 November 2016. Ya, 2016 ya. Kemudian ada anak berapa? 2 yang mulia. 2 ya. Umurnya berapa yang paling besar? 6 yang mulia. 6 tahun? Betul. Yang nomor 2? 5 tahun yang mulia. Cowok, cewek apa cewek? Cowok-cowok. Cowok semua? Betul. Oke ya. Kemudian ini saudara sebutkan ya. Saudara perjanjian kerjasama ya. Dengan PT Makmur Prima Trading ya. Seperti itu. Dari iklan ini. Oh, kalau PT-PT saya nggak ingat yang mulia. Nggak di sini ya. Iklan itu Makmur Prima Trading. Saya ingat produk-produknya yang mulia. Kemudian dengan Hanox. Hanox itu kan lampu ya? Enggak, yang jadi saya pernah menjadi brand ambassador PT Telkom, Telkomsel, Toyota, Unilever, Wings dan banyak sekali, ada 220 perusahaan yang mengontrak saya yang mulia, saya nggak ingat. Banyak ya? Banyak yang mulia. Jadi hampir tiap hari syuting gitu? Saya syuting setiap hari dari Minggu sampai Senin sampai Minggu, kemudian juga nge-MC juga yang mulia, bawa acara TV juga, tapi saya tidak syuting sinetron Kejar Tayang lagi.
yang syuting Senin sampai Minggu karena saya mengalami keguguran. Kalau FTV enggak juga? Pernah yang mulia. FTV juga ya? Ya, jadi saya berhenti syuting sinetron Kejar Tayang itu setelah saya keguguran di kehamilan pertama. Kemudian saya tetap syuting sampai sekarang karena iklan saya banyak sekali yang mulia. Itu ya? Ya. Kemudian ini, saudara masih ngangsur ini tanah di Blok C dan 57 ini gimana? Iya yang mulia. Saya tahun 2021 memutuskan untuk membeli kafling di Permata Regensi bersama adik-adik saya. Jadi adik-adik saya membeli dulu kafling ini, kemudian saya ikutan membeli karena kami ingin membelikan rumah masa tua untuk orang tua kami. Dan uang yang saya pakai adalah uang yang saya pinjamkan kepada teman suami saya dan saya minta dikembalikan uang itu karena saya ingin memakai uang itu untuk membelikan kafling kepada orang tua saya. Jadi uang itu adalah uang saya. Saya memberikan pinjaman bukan sumbangan. Jadi ketika teman suami saya mengembalikan uang itu, berarti uang itu adalah hak saya. Itu ya? Betul yang mulia. Kemudian ada di dalam dakwaan terhadap suami saudara ya? Ya. Mengenai tindak pidana pencucian uang ya? Ya. Bahwa ada banyak itu tas branded itu bagaimana? Saya bisa jelaskan yang mulia. Ada Louis Vuitton, betul, ada banyak sekali Hermes, yang mulia. Ya. Mungkin Cartier ada, nggak ada? Saya akan jelaskan yang mulia satu persatu. Di tahun 2012 saya memulai yang namanya endorsement, yaitu bentuk periklanan yang menggunakan sosok yang terkenal, artis terkenal untuk mempromosikan suatu barang. Di tahun 2014 ada lebih dari 23 toko-toko tas branded di Indonesia ini yang endorse saya, yang memberikan saya tas. Di mana ketika mereka memberikan tas itu, saya mempromosikannya di sosial media saya yang mempunyai pengikut 24,2 juta followers. Di mana ketika tas-tas itu datang, saya promosikan, saya unboxing, saya buka kotaknya, saya posting kalau tas ini di-endorse oleh toko apa. Ini sudah 10 tahun saja, ada ratusan tas yang mulia sebenarnya. Kalau yang di dalam dakwaan penuntut umum kan ada 80. 88. Tapi 88 betul, ya? tapi sisanya yang tidak saya pakai, saya jual. Jadi tas-tas ini saya dapatkan, ketika saya pakai, saya foto. Kemudian saya posting. Jadi saksi saya banyak kalau tas-tas ini endorsement dan tidak pernah dibeli oleh suami saya. Karena suami saya tahu saya sudah mendapatkan tas-tas ini dari tahun 2014. Itu ya? Betul. Gini, saudara jujur lagi ya? Iya. Penghasilan saudara dengan penghasilan suami saudara lebih banyak siapa? Saya tidak pernah bertanya. Itu kan yang suami mulia. saudara. Betul. Suami punya kewajiban untuk menafkahi keluarga, Suami istri dan saya, anak-anak ya. Suami dan saudara yang saksi ketahui ya, penghasilan terdakwa profesinya apa? Suami saudara ini? Suami saya pengusaha tambang batu bara. Ya, batu bara. Ya. Apa kemudian timah juga? Tidak yang mulia. Tidak? Tidak. Bukan. Kalau dia nanti ngaku sebagai pengusaha timah bagaimana? Bukan. Karena sekarang yang kita periksa ini perkara timah. Iya yang Tata mulia. niaga timah seperti itu. Suami saya pengusaha tambang batu bara. Ketika saya menikah, saya melakukan preskon bersama teman-teman media. Saya mengatakan suami saya pengusaha batu bara. Batu bara ya? Batu bara. Gimana? Mau cari untung atau jadi ini penghubung atau bagaimana untuk batu baranya ini? Suami untuk saya membeli kemudian cari keuntungan atau bagaimana? Atau memang punya usaha penambangan? Suami saya hanya bertanya kepada saya karena ini tanah kelahiran saya, Bangka Belitung. Gimana sih? Kalau terdakwa Harvey Muiz kelahirannya di mana? Makassar. Makassar. Iya. Kalau saudara di Saya Babel ya? putri asli Bangka Asli Belitung. Bangka Belitung ya. Jadi bagaimana mengenai usaha batu baranya tadi? Iya, suami saya setahu saya pengusaha tambang batu bara yang mulia. Jadi untuk urusan timah ini beliau hanya bicara kepada saya, beliau ingin membantu saja Pak Suparta. Orang yang beliau tuakan. Jadi saudara kenal dengan Pak Suparta? Enggak kenal yang mulia, saya cuma tahu namanya Pak Suparta. Enggak gini, jadi saudara suami saudara sering menyebut nama Pak Suparta? Tidak. Loh, tadi katanya? Saya cuma pernah dengar yang mulia, Pak Suparta Dengar ini. dari siapa? Dari suami saya, bercerita kalau Pak Suparta ini orang yang dia tuakan. Oh gitu orang ya. yang dianggap sebagai om. Om ya? Betul. Kemudian apakah terdakwa Rebus juga bercerita ke saudara nyampaikan bahwa Pak Suparta ini punya perusahaan tidak yang mulia. peleburan timah? Tidak. Oh, iya timah iya. Mau bekerja timah iya, tapi kalau bilang mau kerja sama BUMN tidak. Kalau saya tahu saya tidak akan mengizinkan yang mulia. Saya kan nggak nanya ke sana belum. Ya. Kenapa dijawab dulu? Ya, saya baru tahu yang mulia. Saya baru tahu kasus ini karena bekerja sama Jadi dengan memang BUMN. Pak Suparta itu berusaha dalam bidang timah. Betul. Kalau Pak Reza nggak kenal? Enggak. Nggak kenal ya.
Saudara tahu suami saudara ya, terdakwa Muiz sering bepergian sama Pak Suparta? Enggak, tidak. Tidak? Tidak. Kalau keluar kota ngajak saudara nggak? Enggak yang mulia, karena saya lebih sering keluar kota. Sama ya? Bukan, betul. karena saudara juga punya kegiatan. Betul. Ya? Karena suami saudara ternyata kan juga ke Babel kan gitu. Lebih sering ke Kalimantan Timur yang mulia. Kalimantan Timur ya? Tambang batu bara. Yang batu baranya ya? Betul. Tapi waktu itu pernah nggak pamit kepada saudara terdakwa Harvey Muiz pergi urusan timah ya ke Babel, ke Pangkal Pinang atau ke Tanjung Pinang? Iya, Tanjung Pinang bukan Bangka Belitung. Maaf, saya kurang. Ya, Pangkal Pinang. Pangkal Pinang ya? Betul, Pangkal Pinang yang mulia. Hanya 1-2 kali yang mulia. Waktu itu terdakwa Harvey Muiz mengatakan kepada saudara pergi ke Pangkal Pinang itu apakah dengan Pak Suparta? Tidak. Dengan tidak. siapa? Saya tidak bertanya yang mulia. Saya cuma taunya suami saya ini hanya datang ke Pangkal Pinang untuk membantu temannya Pak Suparta. Temannya ya? Betul. Kemudian temannya tadi kan usahanya timah. Iya. Nyampaikan ya? Iya. Kemudian apakah membantu tadi untuk kerjasama dengan ini BUMN? Oh, nggak cerita yang mulia. Kalau saya tahu saya larang yang mulia. Dilarang ya? Saya larang. Kenapa dilarang? Kan laki-laki kan harus punya penghasilan sebanyak-banyaknya. Betul, tapi kenapa tidak diizinkan aja? Saya jelaskan yang mulia kenapa saya akan melarang suami saya untuk membantu kerjasama dengan BUMN. Seperti yang saya ketahui, banyak teman-teman pengusaha saya yang menjadi supplier BUMN yang kerjasama dengan BUMN, ujung-ujungnya sebagian besar berakhir berurusan dengan penegak hukum. Itu ya? Betul, jadi ya, menurut saya beresiko tinggi yang mulia. Tapi kan tidak semua dong. Tidak semua, tapi kan beresiko tinggi. Dilakukan dengan benar kan tidak? Betul, tapi kan beresiko tinggi yang mulia. Karena badan usaha ini, setahu saya, kalau kita melakukan usaha, ada untung, ada rugi yang mulia. Tapi kan kalau BUMN harus untung. Jadi itu resikonya besar. Kalau saya tahu saya tidak akan mengizinkan. Jadi seandainya tahu ya nggak diizinkan ya? Tidak yang mulia. Ternyata, nah sekarang gini, ternyata, betul. Nah, ternyata seperti itu. Seharusnya reaksi jadi saudara waktu itu bagaimana?